Mas Abi. Mas. Dari mana aja sih kamu? Jam berapa ini? Kenapa baru pulang jam segini? Kenapa nggak ada kabar? Saya ngasih izin kamu untuk meeting di luar. Bukan pergi seenaknya sampai tengah malam kayak begini. Kamu pikir saya siapa? Saya bukan suami kamu. Saya nggak butuh kabar dari kamu, begitu? Kayaknya kita udah kemalaman ya, Pak ya? Mas Abi pasti nyariin saya nih. Kok nggak ada sih? Kamu cari apa? Saya nyari handphone saya, Pak. Handphone? Iya, tadi saya taruh di dalam tas kok. Kok nggak ada ya? Sebentar, saya bantu cari ya. Nggak ada. Coba kamu yang dekat lagi. Terakhir kamu taruh handphone di mana? Apa jangan-jangan ketinggalan di toilet ya, Pak? Ya, mungkin. Ya udah sebentar saya ke sana dulu ya, Pak. Ya. Mbak, sorry mau nanya. Tadi lihat ada handphone jatuh nggak di sini? Dari tadi saya bersih-bersih di sini nggak ada barang yang jatuh atau ketinggalan, Mbak. Oh, gitu ya. Ya udah, makasih ya. Iya. Mbak. Ya. Sorry tadi di dalam ada handphone ketinggalan nggak? Saya nggak lihat, Mbak. Gitu ya. Stop. Kamu zoom yang ini. Jamran. Coba kamu cocokkan dengan foto yang ada di HP kamu. Benar, Pak. Tidak salah lagi. Ini Amanda. Nggak ada, Pak. Saya udah cari kemana-mana, ke toilet juga nggak ada handphone saya. Aduh, kok saya bisa lupa kayak gini sih naruh handphone? Apa jangan-jangan ketinggalan di toko cat tadi ya, Pak? Ya, bisa jadi sih. Pak, kayaknya kita harus balik ke sana deh. Kalau kita balik ke sana, kemungkinan udah tutup. Jadi kita nggak bisa ke sana. Atau gini aja, besok saya suruh staff saya datang ke sana buat cari handphone kamu. Atau gini aja deh, sekarang kita berangkat ke sana buat mastiin toko cat itu masih buka atau udah tutup. Nggak usah, Pak. Pasti udah tutup tokonya. Maaf, Pak Radit. Boleh nggak kalau saya pinjam handphone Bapak aja untuk nelpon suami saya? Boleh dong, boleh. Ya ampun. Handphone saya ketinggalan di kantor lagi. Aduh, saya minta maaf ya, nggak bisa bantu kamu. Nggak apa-apa, Pak. Justru saya minta maaf udah ngerepotin Bapak kayak gini. Ya udah, kalau gitu kita balik kantor aja ya. Iya, Pak. Pak Radit. Jangan-jangan Kinan curiga sesuatu. Pak,
Saya mau coba telepon dari telepon restoran aja ya, Pak. Oh iya, silakan. Mbak, saya boleh pinjam teleponnya nggak? Penting banget. Silakan. Makasih ya. Ya halo, siapa ini? Selamat malam, dengan Bapak Abimana. Saya Herwanto dari kepolisian. Dari kepolisian? Apa ini ada menyangkut soal istri saya? Bukan, ini soal Amanda. Amanda? Gimana? Bisa? Sibuk Pak teleponnya, nggak diangkat-angkat. Ya udah, kita pulang yuk. Iya Pak. Mbak makasih ya. Sama-sama. Kami sudah mengecek semua CCTV yang ada di kapal. Dan ternyata ada seseorang yang membawa Amanda pergi dalam keadaan pingsan. Jadi maksudnya Amanda itu betul-betul diculik, Pak? Dari ciri-ciri yang Bapak sebutkan cocok. Untuk lebih jelasnya, kami akan mengirimkan foto Amanda melalui HP. Dan kami akan terus menyelidiki kasus tersebut. Oke, baik Pak. Terima kasih. Jadi Amanda betul-betul diculik. Masalah apa lagi sih ini? Udah nanti belum pulang jam segini nggak bisa dicari. Sekarang dapat kabar kalau Amanda diculik. Kak Anita. Kak Anita. Apa lagi sih? Kak, Kamu kenapa sih malam-malam teriak? Kakak sampai kaget. ini Kak. Kakak lihat ini Kak. Polisi baru aja kabarin aku Kak. Dan dia lihat CCTV. Kalau ternyata Amanda itu pingsan dan dibawa sama laki-laki Kak. Itu namanya berarti Amanda diculik Kak. Siapa yang nyulik dia? Ya aku juga nggak tahu. Tapi yang terpenting sekarang, kalau Amanda itu betul-betul diculik Kak. Aku harus keluar dari sini. Tapi gimana caranya? Masa nangis sih calon pengantin? Senyum dong. Kan kita menikah. Dan kita akan abadikan cinta kita malam ini, sayang. Ya. Sini. Kamu diam ya. Kamu itu harus tampil cantik malam ini. Karena ini adalah momen berharga buat kita. Ingat ya, sampai kapanpun saya nggak mau nikah sama kamu. Kamu ingat ya? Apa akibatnya kalau kamu ngelawan? Penghulunya udah nunggu di depan. Dan kita akan tetap menikah. Penghulu, ini satu-satunya kesempatan buat aku. Yaudah oke,
aku akan menikah sama kamu. Yaudah, sekarang kamu dandan lagi. Nih. Apa-apaan nih? Ngapain lo nyentuh-nyentuh cewek gue? Hah? Ini cowok lo? Iya, kenapa? Kalau gitu lo ngapain buka jasa kencan? Gue benar-benar gak nyangka Hana cewek murahan. Padahal dibandingin si Sarah, gue lebih cinta sama Hana. Hana itu lebih mandiri, gak manja. Dan baru kali ini gue jatuh cinta sedalam ini sama cewek. Tapi ternyata gue salah nilai dia. Tapi kok gue ngerasa aneh. Sarah dapat dari mana profil si Hana? Sar, kita ketemuan sekarang di tempat biasa ya. Lo ngajakin gue ketemu. Gue pakai baju apa ya? Pokoknya gue harus tampil cantik paripurna nih buat ketemu sama Reno. Dia pasti mau ngajakin gue ngedate deh. Karena dia pasti udah ilfeel sama si cewek kampungan itu. Gimana Pak? Ada yang rusak? Coba sebentar saya cek dulu ya. Maaf Pak, kalau masih lama boleh nggak saya izin pulang duluan naik taksi? Ini udah malam. Saya nggak mungkin izinin kamu pulang naik taksi sendirian. Tapi Pak, suami saya pasti nungguin saya. Apalagi saya dari tadi nggak bisa nelfonin Mas Abi. Pasti sekarang dia lagi panik nungguin saya. Oke, ya, saya ngerti. Kamu tunggu, sabar sebentar ya. Ini nggak lama kok. Saya benerin, begitu selesai kita langsung pulang dan kita nggak usah ke kantor lagi, ya. Oke, yang terpenting sekarang kita pulang bareng dan kamu nggak usah pulang naik taksi. Ini udah malam, bahaya, oke? Iya Pak. Ini gimana sih? Tadi Kinanti handphonenya nggak aktif. Sekarang para Raditya di telepon juga nggak diangkat. Ngapain sih? Bi, Oma, kok jam segini belum tidur? ini Oma Kinanti belum pulang. Tadi bilangnya meeting sama para Raditya, tapi sampai jam segini masih belum pulang Oma. Di telepon juga nggak bisa. Mungkin Kinanti sibuk. Kamu kalau lagi sibuk kan juga susah dihubungin. Lupa waktu lagi. Ya tapi kan sesibuk-sibuknya kalau telepon kan harusnya diangkat Oma. Masa bikin aku khawatir kayak begini? Mungkin karena ini udah malam, baterainya lowbat. Siapa tahu aja sekarang Kinanti itu lagi perjalanan pulang. Kamu tunggu aja, jangan bayangin yang enggak. Bayangin Kinanti sampai ke rumah selamat. Halo, Sam. Di mana istri saya? Gini Tuan Muda, Ibu Kinan belum kembali juga nih ke kantor Paradit. Ya udah Sam. Sekarang kamu pulang aja. Biar saya sendiri yang cari istri saya, ya? Oma, aku pergi dulu ya cari Kinanti. Aku nggak tenang kalau cuma tunggu di rumah doang. Oma istirahat ya. Ya, kamu hati-hati. Iya, Oma.
Silakan dimulai, Pak. Silakan jabatan. Enggak, aku nggak mau ada di sini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti! Saya nggak mau nikah sama dia. Saya nggak mau. Kalau mempelai wanitanya tidak bersedia, pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan, Pak. Bapak yakin dia ini calon istri Bapak? Bukan, dia bukan calon suami saya. Pak, tolong bawa saya pergi dari sini. Saya udah diculik. Bapak, tolong keluar ya. Kinan, lebih baik kamu tunggu dalam mobil aja ya. Nggak apa-apa Pak, saya nunggu di sini aja. Bener nggak ya ketinggalan di toko cat? Perasaan aku taruh dalam tas deh. Duh, mudah-mudahan Mas Abi nggak nyariin aku. Sebenarnya kamu di mana sih Kinanti? Saya cari-cari dari tadi. Di telepon gak bisa. Saya cari kantornya Pak Radit juga nggak ada di sana kamu. Atau jangan-jangan Dharma. Jangan-jangan Dharma melakukan sesuatu ke Kinanti. Kalau tahu kayak begini saya nggak akan izinin kamu pergi hari ini. Untung, Pak. Kamu pikir dengan kamu kasih tahu ke penghulu, Semuanya akan berubah. Nggak akan. Kamu akan tetap menikah sama aku. Enggak, saya nggak mau. Terserah. Tapi kenyataannya, kamu akan tetap jadi istri aku. Kalau hari ini pernikahan batal, aku akan coba besok. Dan besoknya lagi. Sampai kita sah menjadi suami istri. Dasar gila. Gila kamu nggak waras. Kamu hari ini dihukum. Gak boleh makan. Roland! Lepasin saya dari sini! Roland! Hai, Red. aku udah cek link yang kamu kasih. Ternyata tuh memang benar. Itu anak. Ya ampun, jadi itu beneran anak. Sayang, kamu yang sabar ya. Kamu pasti shock banget ya dengernya. Jangankan kamu, aku aja shock loh dengernya. Aku emang udah curiga banget sih sama si Ana dari dulu. Ya soalnya kan dia emang sering juga kan berhubungan sama dunia gelap. Apalagi emang dia kan kerjanya di tempat gituan. Aku juga gak nyangka tahu nggak, dia bisa-bisanya nutupin pekerjaan sampingannya dia ke kita, terutama ke kamu loh. Emang enak kalau cewek kampiung. Akhirnya gue berhasil juga bikin nama lo jelek di depan Reno. Pak. Ya. Ini buat Bapak ya. Saya minta maaf Pak atas kelakuan calon istri saya. Dia emang agak stres dan sedikit terganggu jiwanya. Makanya dia nggak mengakui saya sebagai calon suaminya. Tapi
Bapak lihat sendiri kan foto-foto prewedding kami. Kami terlihat sangat bahagia, Pak. Makanya saya pengen cepat-cepat nikahin dia. Saya sangat mencintai dia, Pak. Jadi sekarang gimana, Pak? Nanti saya akan panggil Bapak lagi kalau kondisi calon istri saya sudah tenang. Dan saya mohon sama Bapak untuk merahasiakan hal ini ya, Pak. Saya nggak mau kalau sampai calon istri saya dibawa ke rumah sakit jiwa. Saya mengerti. Semoga kondisi Ibu Natalia membaik ya, Pak. Kalau begitu saya permisi. Baik. Terima kasih, Pak. Siapa sih ngechat malam-malam berisik banget tau gak sih? Ah! Apa? Ya ampun! Ini apaan lagi sih? Di kafe tadi banyak orang rese. Sekarang banyak yang ngechatin gue. Ini sebenarnya ada apaan sih? Aduh! Ya ampun! Ini kenapa sih? Jangan-jangan habis ini, ya ampun udah dong berhenti, stres tau gak sih? Ini ada apaan sih sebenarnya? Sepi banget lagi. Pak Radit belum selesai ya? Belum nih. Kinan, kelihatannya udah mau hujan nih. Gimana kalau kita neduh di sana dulu? Oke, kalau kamu mau di dalam mobil, kondisi mobil mati, AC-nya nggak nyala, kita sesak nafas di dalam. Ya udah Pak. Ya dah. Dasar bodoh! Kamu kenapa gagalin pernikahan kita? Kenapa? Padahal aku kangen banget sama kamu, Natal. Aku mau kalau kita bahagia bersama. Aku cinta banget sama kamu. Dan aku mau kita bersama selamanya. Sayang,
Kamu jangan takut gitu dong. Aku minta maaf ya. Aku udah kasar sama kamu. Sekali lagi, maafin aku ya Natalia. Maafin aku ya. Maafin aku. Aku udah bilang sama kamu, maafin aku! Kamu kenapa diam aja? Aku udah minta maaf sama kamu. Jawab! Aku minta maaf sama kamu. Tadi aku udah kasar. Aku minta maaf. Maafin aku ya. Pak, Nggak apa-apa. Kamu pakai ya, daripada kamu kedinginan. Saya khawatir kamu sakit. Oke, nggak apa-apa, pakai aja. ya. Makasih ya Pak. Ya. Pak Radit, nanti kalau hujannya udah mulai reda, boleh ya saya pulang duluan naik taksi? Soalnya Mas Habib pasti khawatir banget nungguin saya. Abi. Kenapa sih? Dia masih mikirin aja suaminya yang kasar itu. Kenan, kamu tenang ya. Saya nanti bakal bantu kamu untuk cari taksi. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Sekian lama aku mencoba. What did you mean? Tidur lagi di sini. Mana hujan deras lagi. Kasihan juga kalau suruh pulang. Gimana ya keadaannya Amanda?
dikejar lagi. Kinan kemana sih? Ya Fit, kenapa? Ya, halo Tong Muda. Maaf, saya ganggu malam-malam. Tong Muda, saya cuma mau nanya, apakah udah ada perkembangan soal kasus Amanda dari polisi? Oh, soal itu ya ada tadi. Tadi siang polisi sempat telepon saya, Fit. Dan ngasih unjuk CCTV rekaman di dermaga. Dan ternyata memang Amanda tuh pingsan. Lalu dibawa sama laki-laki. Kemungkinan terbesarnya adalah Amanda diculik, Fit. Terus, gimana Tong Muda sekarang? Polisi udah bergerak untuk cari orang itu? Saya juga belum tahu, Fit. Ini soalnya sekarang juga saya lagi pusing untuk nyari-nyari Kinanti. Tadi siang soal izin sama saya, dia cuma mau meeting sama para Raditya. Tapi sampai sekarang nggak bisa dihubungin dan nggak bisa dicari kemana-mana, Fit. Aduh, maaf banget Tuan Muda, maafin saya. Saya pikir Tuan Muda dan Ibu Kinanti ada di rumah. Seandainya aja saya bisa bantu Tuan Muda. Nggak apa-apa kok, Fit. Udah sekarang yang penting kamu fokus dulu aja sama kesembuhan kamu ya. Kamu istirahat dulu. Baik Tuan Muda, hati-hati di jalan Tuan Muda. Kelihatannya ujiannya bakal lama nih. Iya, Pak. Daripada bosen, gimana kalau kita cerita? Cerita tentang masa lalu. Kan sekarang kita udah kayak keluarga. Cerita tentang masa lalu. Ya, cerita tentang kamu seperti apa dan saya gimana. Cerita apa ya? Oke, kalau kamu bingung, biar saya duluan yang cerita ya. Sayang, udah gak usah dipikirin. Ngapain sih kamu mikirin dia? Kan masih ada aku. Aku ke toilet dulu ya. Iya. Share fotonya si anak Kamfyung itu seru juga kali ya. Biar makin rame. Gimana Reno Sudirja? Kau pasti kecewa banget kan? Karena ngelihat cewek kebanggaan kamu itu ternyata perempuan murahan. Sebetulnya hidup saya sih nggak bahagia. Maksudnya Pak Radit? Iya, saya sedih aja. Di saat saya sudah sukses seperti ini, Mama malah nggak ada. Padahal dulu Mama selalu ada buat saya. Di saat saya susah, pasti ada Mama buat saya. Memangnya papahnya Pak Radit gimana?
Papa saya pergi, ninggalin kita semua. Lebih baik aku pergi dan menikah dengan wanita yang aku cintai. Lepasin! Dia nikah lagi. Setelah itu, saya dan Mama diusir dari rumah. Gak lama kemudian, Mama saya mulai sakit-sakitan. Dan dia meninggal. Pak Radit, maaf ya Pak, saya... Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kamu tenang aja ya. Saya udah mulai terbiasa dengan ini semua kok. Saya yakin di atas sana Mama saya pasti udah bahagia ngelihat sekarang saya seperti ini. Saya juga percaya dengan itu. Nah, memangnya Mama kamu udah meninggal juga? Iya Pak. Saya baru tahu sih belakangan ini. Kalau ternyata papa saya menikahi sahabat ibu saya. Dan yang lebih parahnya lagi, wanita itu yang menyebabkan ibu saya meninggal. Perempuan itu masih ada? Ibu tiri saya. Iya, sampai sekarang masih tinggal bersama papa saya. Jadi, kamu bisa maafin dia begitu aja? Kok bisa? Jujur memang berat saya untuk maafin dia. Setelah ibu tiri saya merasa bersalah, meminta maaf, bahkan dia rela untuk dipenjara. Saya coba untuk berdamai dengan masa lalu saya. Saya coba untuk memaafkan ibu tiri saya. Ya walaupun berat sekali. Tapi akan lebih berat lagi kalau saya hidup dipenuhi dengan rasa dendam. Dan saya yakin ibu saya nggak mau anaknya hidup seperti itu. Saya salut sama kamu. Saya salut banget. Di balik keceriaan dan keramahan kamu menyimpan masa lalu yang sangat berat. Justru saya yang salut sama Bapak. Bapak bisa hidup sukses seperti sekarang ini, walaupun Bapak sudah nggak punya orang tua. Saya kagum sama Pak Radit.
Kelihatannya kamu sayang banget ya sama suami kamu. Iya, Pak. Makanya saya nggak mau buat dia marah ataupun kecewa. Sampai kapan coba gue nggak aktifin handphone kayak gini? Apa gue ganti nomor aja ya? Tapi kalau gue ganti nomor, kira-kira dia masih bisa ngejar-ngejar gue nggak ya? Tapi nggak bisa nih. Gue tuh harus nanya. Sebenarnya tuh dia tuh dapat nomor gue tuh dari mana? Kamu tahu nomor saya dari mana ya? Apa-apaan nih? Siapa yang berani naruh foto gue di sini? Kok kurang ajar banget sih? Ini beneran gue gak sih? Ya ampun. Pak Radit, saya pulang sekarang aja ya. Hujannya juga udah reda. Tapi Kinan, kamu mau pulang pakai apa? Dari tadi kamu lihat sendiri kan nggak ada taksi lewat. Nanti saya lari ke ujung jalan sana aja, Pak. Siapa tahu ada taksi di situ. Yang jelas saya harus pulang sekarang, Pak. Suami saya udah nungguin. Makasih ya Pak Radit buat hari ini. Kenapa sih dia harus maksain diri untuk pulang? Tapi saya juga nggak bisa mungkin larang dia. Kinan sebentar. Pak Radit ngapain kesini? Saya mau nemenin kamu cari taksi. Gak usah Pak, saya bisa sendiri kok. Kinan, saya khawatir ini udah malam. Saya takut ada apa-apa kalau kamu naik taksi sendiri. Nggak, gini loh. Tadi kan saya ajak kamu meeting. Terus saya bertanggung jawab penuh atas kamu semuanya. Nanti kalau terjadi apa-apa sama kamu, saya harus bilang apa sama Pak Abi? Iya udah Pak, gak apa-apa. Pak, itu ada taksi. Taksi! Kinan, Iya Pak? saya cuma mau bilang sama kamu, besok saya suruh pegawai saya cari handphone kamu di toko itu. Iya Pak, makasih banyak ya. Iya udah kalau gitu saya pulang duluan. Oke, kamu hati-hati ya. Iya Pak. Kenapa sih dia harus pulang? Padahal tadi udah sempurna. Lihat dong, Pak. Nih, tasnya bagus ya, Pak ya? Ya udah sih mah beli aja. Itu aja kok repot. Yang bener nih, Pak. Iya, Tapi bayarnya gimana? Papa transfer ya uangnya? kan uang bulanan udah aku kasih mah. 5 juta tuh dapat apa Pak? Udah hilang kapan tahu nggak? Ya udah, kalau gitu nggak usah beli tas. Gitu aja kok repot. Basa-basi cuma nyenangin istri. Beli aja, ujung-ujungnya apa? Nggak usah. Kinan! Kinan! Tuan muda, Mantu, tumben malam-malam datang ke sini. Kangen sama mertua? Mana Kinan? Apa dia kesini? Enggak. Emangnya Kinanti bilang mau ke sini? Ya enggak sih.
Tadi siang cuma bilang ada meeting sama klien. Cuma sampai sekarang belum pulang, terus handphonenya nggak aktif. Saya pikir kesini. Pasti kalian lagi berantem ya. Maaf ya Tuan Muda. Kinanti tuh memang anaknya tuh perasaannya sensitif, suka baperan. Makanya Tuan Muda tuh kalau jadi suami jangan galak-galak sama Kinanti. Tuh Kinanti pergi nggak pulang-pulang, Tuan Muda bingung kan? Kasih tahu ya sama istrinya. Biar sadar di mana posisinya dia. Gak usah so nasihatin saya. Kalau ada kabar soal Kinanti, kabari saya. Iya. Iya, Manto. Lagian mama sih. Mana sih? Kinan nggak ada di rumah papanya. Terus dia pergi kemana sih? Udah deh, sekarang nggak usah ngebahas Abimana Kinanti. Bahas aja masalah kita. Papa nih bisanya cuma marah-marah aja. Tapi main potong-potong uang bulanan istri. Berapa sih harganya? 25 juta, tapi lagi diskon loh, Pak. Gimana? Ya udah, beli aja, Mah. Serius, Pak, beneran nih? Beli? Iya. Tapi bayarnya gimana? Papa transfer ya? Tenang aja. Kan uang bulanannya udah nggak ada abis itu. Ih, Papa ini ya jadi suami merki. Dibolehin salah, nggak dibolehin salah. Heran. Iya Tuan, Halo, Jum. Kinanti udah pulang ke rumah? Non Kinan belum pulang Tuan. Telepon juga kagak. Abi, ini Oma. Saran Oma sebaiknya kamu pulang aja ya. Mungkin Kinanti sekarang lagi kejebak macet di jalan. Tapi Oma, kalau ternyata nggak kayak gitu gimana Oma? Oma juga nggak tahu Bi harus gimana. Tapi daripada kamu muter-muter nggak karuan kayak gitu, kan kamu nggak tahu istri kamu di mana kan? Lebih baik kamu tunggu di rumah. Ya udah Abi pulang sekarang ya Oma. Ya. Siapa nih yang berani naruh foto gue di aplikasi mesum kayak gini? Reno kan jadi mikir gue perempuan gak bener kalau kayak gini. Gak bisa, gue harus jelasin ke Reno. Aja. Jadi ini kerjaan kamu selama ini? Selama ini kamu sosokan gak mau balikan sama aku, tapi ternyata kamu buka jasa kencan di belakang. Iya. Apaan gue jelasin ke Reno? Belum ada bukti aja nuduh-nuduh gue cewek murahan. Udahlah bodo amat. Itu juga bukan pacar gue. Mas Abi. Jam berapa ini? Nggak baru pulang jam segini? Kenapa nggak ada kabar? Saya ngasih izin kamu untuk meeting di luar. Bukan pergi seenaknya sampai tengah malam kayak begini. Kamu pikir saya siapa? Saya bukan suami kamu. Saya nggak butuh kabar dari kamu, begitu? Sekian lama aku
Mas Abi. Jam berapa ini? Kenapa baru pulang jam segini? Kenapa nggak ada kabar? Saya ngasih izin kamu untuk meeting di luar, bukan pergi seenaknya sampai tengah malam kayak begini. Kamu pikir saya siapa? Saya bukan suami kamu. Saya nggak butuh kabar dari kamu, begitu? Oh my. Oma. Jum, Oma, tuh lihat Oma. Non Kinan udah pulang. Tapi dimarahin sama tuan muda. alhamdulillah Kinan sudah pulang. Oma. Ayo masuk. Mas, bukannya gitu, Mas. Tadi tuh saya udah mau pulang. Tapi apa? Alasan apa lagi? Udah pulang malam bikin saya panik. Mau bikin saya jantungan. Bunuh aja saya sekalian. Mas, Abi, sudah ya. Ini udah malam. Lebih baik bicaranya di dalam. Jumi, tolong bawa Non Kinan ke dalam. Siap Oma. Misi tuan, ayo now. Ayo, Bi. Ayo. Duduk, Ti. Bi, Oma tahu kalau kamu tuh cemas nungguin Kinanti pulang. Tapi ya nggak begitu caranya. Selama ini kan Oma sudah minta kalau ada masalah diselesaikan baik-baik dengan kepala dingin. Kasih kesempatan Kinanti dong untuk kasih penjelasan. Oma juga yakin Kinanti pasti punya alasan kenapa dia datang terlambat. Ya kan, Ti? Sekarang kamu jelasin ke saya. Kenapa kamu nggak ada kabar? Dan sama sekali nggak bisa dihubungin. Siapa sih berisik banget? Gak tahu apa orang lagi tidur. Saya minta maaf sama Mas Abi kalau udah bikin Mas Abi cemas. Tadi sebenarnya saya tuh udah selesai dari jam 9 malam, Mas. Terus pas Pak Radit anterin saya pulang, tiba-tiba mobilnya mogok di tengah jalan. Dan kondisinya di luar tuh udah mau hujan. Jadi Pak Radit ngajakin saya untuk berteduh di rumah kosong. Nah setelah itu saya baru sadar kalau ternyata saya nggak bawa handphone saya yang biasanya, Mas. Dan handphone saya yang satu lagi nggak ada di tas saya. Saya nggak tahu itu handphonenya hilang di mana. Jadi saya nggak bisa hubungin Mas Abi. Dan handphonenya Pak Radit juga ketinggalan di kantor. Saya minta maaf ya, Mas. Saya minta maaf udah bikin Mas Abi panik nyariin saya. Saya benar-benar gak bermaksud kayak gitu. Maafin saya, Mas. Ikut saya. Siapa sih
sih sebenarnya si Radit itu? Kok bisa sama si Kinan sampai semalam ini? Oma, non Kinan mau diapain tuh Oma sama tuan muda? Oma juga nggak tahu, Ju. Kamu gak apa-apa kan? Gak ada yang sakitin kamu kan? Saya khawatir sama kamu. Seharian saya cariin kamu. Gak apa-apa kan? Kamu sakit? Enggak. Nah, kamu duduk, kamu istirahat. Udah cepat tunggu di sini. Awas, jangan kemana-mana kamu. Mas Abi mau kemana? Oh my. Kirain Jumi di dapur ada siapa berisik amat. Lah tumben Tuan ada di dapur. Bi, kamu bikin apa itu? Ini bikin teh hangat manis, Oma. Bisa nanti tadi kayak badannya kayak kurang enak gitu, Oma. Ya udah, ini Abi coba bikinin teh hangat. Aku tinggal sebentar ya, Ma. Iya. Oma, tanda-tanda. Berarti Abi dan Kinanti udah baikan. Bener banget Oma. Suasananya dingin, terus di kamar, terus pelukan. Oh, my. Langsung ngadon Oma. Itu namanya mantap. Mantap banget Oma. Sar, aku antar sampai sini aja nggak apa-apa ya? Maaf kalau aku nggak bisa antar sampai depan pintu. Iya Ren, gak apa-apa kok. Aku tahu Ren, kamu pasti kecewa banget kan sama anak. Dan
Sebenarnya selama ini aku tahu ada yang gak beres sama Ana. Tapi aku gak bisa apa-apa, Ren. Kayak kalaupun aku cerita juga pasti kan kamu gak bakalan percaya sama aku. Aku juga tahu kok kalau kamu diem-diem suka ketemuan sama Ana. Tapi aku lebih milih diem, Ren. Ya karena aku tahu cepat atau lambat semuanya pasti akan kebongkar. Ternyata bener kan? Waktu yang udah ngejawab semuanya. Aku tahu perasaan kamu sekarang gimana. Jadi mending sekarang kamu renungin aja semuanya. Kamu tenangin dulu pikiran kamu. Ya udah kalau gitu, aku masuk ke rumah ya, Ren. Terima kasih udah dianterin. Kurang ajar banget nih sekretaris Ganjen. Kayaknya dia sengaja banget nih posting foto rumah baru, tas-tas branded baru. Norak tau gak? Kalau didiamin aja, bisa-bisa aku kehilangan Mas Herman, kehilangan hak aku semuanya dong. Gak bisa. Harus kasih pelajaran biar tahu. Kamu mainin Marissa. Kau minum dulu. Awas masih panas. Ini Mas Abi yang bikin sendiri. Ya iyalah, saya sendiri. Kamu siapa lagi? Kok bisa? Ya bisa lah. Masa iya cuma bikin teh hangat nggak bisa? Awas pelan-pelan, itu masih panas. Makasih ya, Mas. Saya taruh sini ya. Masih nggak enak badannya? Majun. Ngapain ngeliatin saya? Mau ngapain? Nggak usah banyak tanya. Mas Abi, kayak saya beneran flu deh. Ya udah kamu tidur aja minum obat, Gi. Nggak mau. Kerokin dulu. Apa sih? Baru aja diolesin pakai minyak kayu putih. Sekarang minta dikerokin. Kerokin.
Mas Abi, kalau nanti saya udah nenek-nenek, Mas Abi mau nggak ngerokin saya? Kamu tuh kalau mikir aneh-aneh aja. Orang mau mikir masa tua yang indah, bareng-bareng. Ini mikir kerokan. Ya kan ini juga bagian dari rencana masa depan, Mas. Kalau bukan Mas Abi tuh siapa lagi dong yang ngerokin? Saya kan cuma punya Mas Abi. Saya nggak bisa lihat hidup kamu bahagia sama Abimana, Kinan. Sayang, kita makan yuk. Aku udah siapin makanan spesial buat kamu. Kamu tuh ya, disuruh makan susah banget sih. Kalau kamu nggak mau makan, nanti kamu mati. Mau kamu? Bagus. Lebih baik saya mati daripada saya harus hidup sama kamu. Dan lihat aja, suatu hari nanti, kamu akan bayar semua perbuatan kamu sama saya. Kamu kenapa ngelawan terus sama aku? Kamu tinggal ikuti dan turuti apa semua mau aku. Dan semuanya akan beres. Aku gak suka perempuan yang suka ngelawan. Ngerti? Ayo kita makan. Ayo. Gak mau. Ayo. Lepas. Ayo. Kamu nggak tahu betapa khawatirnya saya tadi. Jantung saya hampir mau copot gara-gara nyariin kamu, Kinan. Saya nggak tahu apa jadinya saya nanti kalau saya nggak bisa ketemu sama kamu. Saya pasti nggak akan bisa maafin diri saya. Lepasin saya. Lepasin. Apaan lagi? Sayang, kamu makan ya. Enggak. Aku udah bawain makanan buat kamu. Biarin aja. Ayo. Buka mulutnya. Buka mulutnya. Enggak. Buka mulutnya.
Itu dong sayang. Kamu makan ya. Nanti kalau kamu sakit, aku nikah sama siapa? Setan. Kamu sih, kan bersama aku. Terpaksa aku kurung kamu di gudang. Lagi, Enggak. buka mulut ya. Udah. Ya udah, kalau kamu nggak mau habisin makanannya, nggak apa-apa. Kamu istirahat ya. Dan jangan coba-coba untuk kabur lagi. Selamat pagi Pak David. Kami periksa dulu ya. Ya, gimana? Sudah merasa lebih sehat hari ini? Iya dok, saya ngerasa lebih baik dan nggak begitu nyeri. Syukurlah. Memang kondisi Pak David sekarang sudah jauh lebih baik. Dan Pak David hari ini sudah boleh pulang. Benar dok? Benar Pak. Alhamdulillah. Terima kasih ya dok. Sama-sama Pak. Suster, tolong hubungi Pak Abimana, bilang kalau Pak David hari ini sudah boleh pulang. Baik dok, saya akan segera telepon Pak Abimana sekarang. Silakan. Mas Abi? Mas Abi kok nggak bangunin saya sih? Kamu kan masih sakit kemarin. Ya udah kamu istirahat lagi aja dah, kamu tidur. Sebentar. Ya lo? Selamat pagi Pak Abimana. Kami dari rumah sakit mau mengabarkan kalau Pak David sudah diperbolehkan pulang hari ini. Ya baik, saya kesana sekarang ya. Terima kasih. Baik Pak. Kalau begitu kami permisi ya Pak ya. Ya sekali lagi terima kasih dok. Sama-sama. Mari Sus. Terima kasih. Ada apa Mas? Pihak rumah sakit ngabarin saya kalau David udah boleh pulang hari ini. Alhamdulillah. Ya udah sekarang kamu siap-siap kalau kamu mau ikut jemput David. Sebentar ya Mas. Nih Pak, Papa mau apa lauknya Pak? Sayang, ini ya. Apa-apaan sih kamu? Kalau masalah ngelayanin Mas Herman, itu Mbak. Kamu tahu apa? Mbak lupa. Kalau aku juga istrinya Mas Herman. Udahlah, kalau begini mah aku berangkat kerja. Orang lagi sarapan malah ribut. Nggak bikin selera tau nggak? Aku lagian masih pagi udah ribut. Kan aja dulu. Bentar ya. Saya bukain pintu dulu. Ya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak. Kami kesini membawa laporan kasus pencurian. Terus gimana, Pak, hasilnya? Setelah diselidiki, kami menemukan 2 bekas sidik jari. Satu milik Bu Marisa dan satunya milik Bu Karina. Iya udah, Pak. Silahkan masuk.
Kayaknya dokter itu pergi dari rumah. Ini kesempatan aku. Sekarang kamu mau ngaku aja deh. Udah jelas semua buktinya. Ngaku apa sih, Mbak? Aduh, udah deh. Nggak usah sok nggak tahu ya. Udah jelas-jelas sekarang ya. Di tempat perhiasan Mbak itu ada sidik jari kamu. Kamu kan yang nyuri perhiasan Mbak. Begini ya, Pak Polisi. Mas. Mbak lupa ya. Waktu Mbak itu masuk penjara, aku tuh sering banget keluar masuk kamar Mbak. Aku pinjem baju Mbak, aku pinjem tas, aksesoris, semuanya aku pinjemin. Wajar dong ada sidik jari aku di dalam situ. Lagi pula ya Mbak, buat apa sih aku nyuri perhiasan Mbak? Aku kan juga punya dibeliin sama Mas Herman. Udah deh Tante Karina, ngaku aja. Mana ada sih maling mau ngaku kalau maling ngaku penjara penuh, tau nggak? Lagian juga udah ada buktinya kok. Buktinya aja, Tante tuh udah berani ngerebut suami kakaknya sendiri. Apalagi perhiasan, iya kan Mah? Bener banget tuh. Nggak anak, nggak emak, sama aja ikut campur urusan orang. Pak Polisi, gini aja ya Pak. Kalau Bapak nggak percaya sama saya, silakan Bapak geledah kamar saya. Pintunya terbuka kok buat Bapak. Udah. Pak Polisi, udah tutup aja kasusnya. Paling juga istri saya udah jual tuh perhiasannya. Ngakunya hilang biar nggak dimarahin sama saya. Papa kok tega ngomong kayak gitu? Mama tuh ingat, Mama nggak ngejual, Mama juga nggak make. Ini pasti ada yang ngambil, kenapa Papa belain dia? Pak, Bu, ada baiknya permasalahan ini dirundingkan dulu secara kekeluargaan. Dan jika nanti mungkin membutuhkan bantuan kepolisian, kami akan melanjutkan kasus ini. Kalau begitu kami permisi. Ya, makasih Pak. Hati-hati ya Pak. Selamat pagi. Mas, bener pasti udah dijual kok sama Mbak Marisa. Apaan sih kamu kalau ngomong? Gara-gara kalian, aku telat ngantor. Hati-hati ya sayang. Kamu tuh pinter banget cari muka ya. Mbak lupa ya, Mbak amnesia ya. Mbak itu kan udah tua. Ya bisa aja Mbak itu jual perhiasan Mbak, maka udah kere, udah gak punya uang. Heh, kamu juga sadar diri dong. Ya, Bisa numpang tau gak? Ma, kacau banget masa dia ngatain Mama kere, Ma. Parah banget masa dibilang Mama udah tua. Sekian lama aku mencoba. Herman. Aku tahu banget kalau kamu lagi suka sama orang. Norak tau gak sih? Pakai parfum sampai kayak berendam. Pasti kamu pagi-pagi mau jemput sekretaris gatel itu kan? Kamu pikir aku nggak tahu apa? Oma. Nit. Oma, semalam kan aku dengar Kinanti itu pulang tengah malam banget ya. Sama siapa itu yang dinner sama kita? Koleganya Abi? Radit. Radit itu
kliennya Kinanti juga, Nit. Tapi aku heran deh Oma, kok Abi nggak marah ya? Si Kinanti meeting sampai tengah malam sama cowok lain. Kamu kok kepo gitu sih? Mau ngomong apa sama Oma? Mau ngadu-ngadu soal Kinanti? Nggak gitu Oma, ya wajar lah kalau aku curiga. Yang salah itu Oma sama Abi, kok nggak ada curiga-curiganya sih? Ya ampun Nit, Radit sama Kinanti itu mereka bekerja sebagai profesional. Nggak ada apa-apanya, ngerti nggak kamu? Hah? Iya Oma. Oma, belum selesai ngobrol Oma. Oma mau taruh ini vasnya. Belain aja terus. Cucu mantu kesayangan itu yang nggak sempurna. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Bagaimana, Pak? Ada kabar selanjutnya mengenai kasus yang kemarin? Belum ada, Pak. Kami datang ke sini untuk memperingati saudara David. Biarpun Amanda diculik, tetapi pelakunya belum tentu sama dengan pelaku yang menembak saudara David. Ada kemungkinan banyak yang dendam kepada Bapak Abimana. Kami berpesan kepada Bapak Abimana supaya lebih berhati-hati lagi. Pak, tolong dicari ya pelakunya. Karena saya khawatir, saya cemas banget kalau pelakunya masih berkeliaran di luar sana. Baik, Bu. Kalau ada petunjuk apapun, tolong kabari kami. Kami akan segera menindaklanjutinya. Kalau begitu kami permisi. Selamat siang. Siang, Pak. Siang. Mari. Permisi. Buka lagi. Aku harus cari cara. Ini barang-barangnya Natalie. Siapa tahu aku bisa menemukan sesuatu di sini. Ada HP. Ini pasti HP-nya Natalie. Cajarannya nggak ya? Ketemu. Aku bisa telepon Abi dari sini. Yang penting sekarang, kamu udah boleh pulang, Fit. Ayo, saya antar kamu. Oh, nggak usah Tuan Muda. Saya naik taksi aja. Taksi? Kok naik taksi sih, Fit? Kamu kan masih sakit. Udah nggak apa-apa kok, kita anterin aja. Jangan naik taksi ya. Saya nggak mau pulang. Saya mau cari Amanda. Mau cari Amanda? Kamu baru sembuh, Fit. Kondisi kamu aja masih belum fit. Mau kenapa-napa lagi kamu? Iya, Fit. Yang penting kamu tuh pulih dulu sekarang. Polisi kan juga lagi cari Amanda. Pokoknya saya perintahkan, kamu pulang dan kamu istirahat dulu, Fit. Jangan macam-macam kamu. Baik, Tuan Muda. Ayo.
Claudia. Claudia. Ya, Pak. Claudia. Kamu udah siap? Udah, Pak? Kita jalan yuk. Yuk. Ternyata sekretaris Ganjen tuh tinggal di sini. Kurang ajar banget. Oke, kamu gak akan tahu kan apa yang akan saya lakuin buat kamu. Pak. Iya, Bu. Saya mau tanya, rumah Pak RT di mana ya? Kalau boleh tahu, Ibu ada keperluan apa ya, Bu? Gimana ya, Pak? Saya mau ngomongnya berat banget, Pak. Suami saya, itu lihat Mas Satpam, sama siapa ya? Suami saya tinggal sama selingkuhannya di situ, Pak. Astagfirullahaladzim. Saya nggak kuat, Pak, ngadepin ini semua sendiri. Boleh Pak antar saya ke Pak RT? Siapa ibu itu? Kok nangis-nangis ya? Iya ya, kita lihat yuk. Saya nggak sanggup ngadepin sendiri, makanya saya mau minta tolong sama Pak RT. Ibu tenang ya. Mari saya antar ke rumah Pak RT. Ayo, Bu. Oh, ternyata yang tinggal di sini itu pelakor. Dan itu istri sahnya. Ya ampun, kasihan ibu itu ya? Iya. Ya Allah. Ya Pak, makasih. Mas, pelan-pelan, Fit. Kamu udah bukinan. Makasih ya udah repot-repot antar saya. Nggak ngerepotin kok. Ya udah kamu istirahat aja ya di rumah. Ingat, Fit. Jangan kemana-mana ya kamu. Baik dong, Uta. Yuk. Ya udah Fit, kita ke kantor dulu ya. Istri mana Pak yang gak sakit hati suaminya selingkuh? Mana kurang ajarnya Pak? Pelakor itu minta dibeliin rumah di daerah sini Pak. Oh, penghuni baru itu. Pantesan mencurigakan banget. Pindah ke sini gak basa-basi sama tetangga. Memangnya Pak RT gak ngecek dulu warga siapa yang masuk ke sini? Masa Bapak langsung terima-terima aja? Gara-gara pelakor itu Pak, suami saya udah gak pernah pulang ke rumah Pak. Udah gak peduli lagi sama anak saya, gak peduli lagi sama saya Pak. Padahal pernikahan saya dengan suami saya ini Pak, sebelumnya baik-baik aja. Saya gak terima Pak, pernikahan saya ini kan bukan hitungan hari Pak. Puluhan tahun dan saya sebagai istri selama ini Pak, saya setia sama suami saya. Ibu tenang dulu. Saya mau nanya nih Bu, orang yang pindah ke komplek ini itu banyak Bu. Yang Ibu maksud itu siapa ya? Namanya Claudia Pak, tinggal di blok D2, nomor 3. Iya betul-betul. Ini nggak bisa dibiarin Pak RT.
Masa ada pelakor di komplek kita? Saya nggak sudi. Sebaiknya ibu-ibu tenang dulu. Biar permasalahan ini saya menyelesaikan. Ibu sabar dulu ya. Biar saya menindaklanjutin permasalahan ibu ya. Terima kasih karena Bapak peduli dengan masalah saya. Ya sudah, ibu-ibu sekarang bubar aja dulu. Kalau bisa secepatnya Pak RT. Pak RT jangan diem aja. Tenang ibu-ibu, tenang. Maaf Pak RT, kalau begitu saya izin keliling komplek lagi Pak RT. Ya, silakan Pak. Ibu, kalau mau bareng silakan Bu. Ya. Terima kasih ya Pak RT. Ya. Maafkan saya Tuan Muda, tapi saya nggak bisa diam aja di rumah. Saya harus cari Amanda. Kasihan David ya mas, dia khawatir banget sama Amanda. Apalagi polisi belum bisa nemuin dia. Sebenarnya saya ada tahu satu lokasi. Mungkin aja itu bisa jadi sebuah petunjuk. Lokasi? Maksudnya Mas Abi tahu Amanda dibawa kemana? Ya udah kita kesana aja sekarang mas. Nggak apa-apa. Kalau misalnya saya juga bantu cari Amanda, saya takut kamu jadi marah sama saya. Mas, gimana pun juga Amanda kan perginya sama kita. Jadi saya ngerasa bertanggung jawab lah. Udah saya nggak akan mikir yang aneh-aneh. Saya khawatir banget sama dia. Kalau emang kita tahu ada suatu tempat yang bisa jadi petunjuk, ya udah apa salahnya kalau kita samperin? Kita gunain segala cara untuk nemuin Amanda. Ya udah, kita coba ke sana sekarang. Saya duluan ya Bu. Iya Pak. Bu, tunggu Bu. Ibu tenang aja ya Bu. Kalau Pak RT lama bertindaknya, biar kita yang kasih pelajaran. Iya Bu, kita nggak terima ada pelakor di lingkungan kita. Betul, kita ini kan anti pelakor ya kan Bu? Iya Bu. Terima kasih banyak ya ibu-ibu. Saya benar-benar nggak nyangka. Kita tuh nggak pernah kenal tapi ibu begitu peduli dengan masalah saya. Terima kasih banyak Bu. Kita sama-sama perempuan harus saling mendukung Bu. Iya betul Bu. Kami permisi dulu ya Bu. Ya Bu, kita duluan. Makasih ya Bu. Tuan Muda, mungkin nanti. Saya udah bilang kan, jangan kemana-mana Fit. Kamu ngapain kesini? Maaf Tuan Muda, tapi saya nggak bisa nunggu aja di rumah. Udahlah mas, David juga udah terlanjur sampai sini. Mau kepikiran ya? Soal rumahnya Ali yang lama ini. Iya Tuan Muda, saya juga penasaran. Siapa tahu ada petunjuk di sini. Saya juga punya pikiran yang sama. Ya udah kalau gitu ayo kita selidiki. Cepetan. Bisa.
Abi. Ya, halo. Halo Abi. Abi, ini aku Amanda. Amanda? Amanda? Kamu di mana, Amanda? Abi tolongin aku, Bi. Aku disekap, Bi. Aku. Halo? Halo, Amanda? Mas, itu beneran Amanda yang nelpon? Iya. Terus dia bilang apa, Tante? Dari suaranya dia kayak minta tolong kayak gitu. Terus dia bilang apa lagi, Tante? Gak tahu, tiba-tiba langsung terputus aja. Amanda di mana sih sekarang? Udah. Yang paling penting, kita sekarang udah tahu kalau Amanda masih hidup. Dan yang paling penting, Amanda butuh pertolongan kita. Sekian lama aku mencoba. Kenapa harus mati sih? Sayang, ternyata kamu gak coba untuk kabur. Pinter. Semua sudah selesai. Dan waktunya sekarang, saya kembalikan handphone ini ke pemiliknya. Iya, Mas Abi coba ditelepon lagi nomor yang tadi, Mas. Lumayan juga ya si Radit ini. Udah tajir, si muda, single lagi. Jangan bohong ya. Sekarang bilang sama saya, di mana Anda sembunyikan Amanda? Apa Mas Abi sebenarnya masih cinta sama Alia? Ini gak seperti yang kamu kira. Kamu salah besar. Lepasin saya! Semakin kamu kayak gini, semakin aku pengen nyiksa dia. Kalau perlu, aku habisin nyawanya.